Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak atau menyempurnakan akhlak yang baik." Lewat apa? Bentuk penyempurnaan akhlak manusia, karena sebelumnya manusia itu sudah diingatkan, sudah diberikan ajaran yang baik gitu ya, lewat kitab-kitab seperti yang terdahulu seperti Taurat, Injil, kemudian Zabur gitu ya. Tapi karena keasliannya sudah diragukan gitu ya, karena ada orang-orang yang jahil, nah akhirnya diturunkanlah Nabi Muhammad sebagai penyempurna akhlak, karena sebelumnya sudah ada yang mengingatkan tapi kembali lagi seperti itu. Maka Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak itu ya. Nah, sehingga inti atau bentuk-bentuk penyempurnaan akhlak itu bagaimana? Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi melalui Al-Quran ini, bahkan istri baginda Nabi Aisyah sendiri juga menyebut ya, kalau akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi keteladanan-keteladanan yang ada pada Rasulullah itu bisa kita lihat, kita dalami dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa? Banyak sekali ya. Kenapa Islam ini istimewa? Kenapa Islam ini Al-Quran ini juga menjadi petunjuk bagi kehidupan kita gitu, karena hal-hal yang dibahas di dalam Al-Quran itu adalah kehidupan menyeluruh kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, segala perkara itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan cara kita memotong kuku pun gitu ya, itu dijelaskan di dalam Islam. Nah, inti dari segalanya, inti dari penyempurnaan penyampaian dari Nabi Muhammad itu, intinya adalah akhlak. Jadi kalau kita sudah betul sholat kita, kalau sholat kita udah 5 waktu, udah benar bacaannya, wudunya udah betul, ngajinya juga betul, maka secara tidak langsung akan terlihat dari akhlak kita. Itu berbanding lurus. Jadi kalau misalkan kita rajin nih, hubungannya kayak gimana sih? Kita rajin nih sholatnya, atau kita rajin ngajinya, minimal perasaan kita, hati kita, pikiran kita itu jadi lebih tenang ya. Ketika kita marah pun gitu ya, akan dilindungi oleh Allah supaya nggak kayak kerasukan gitu kan. Ada orang yang kalau lagi marah banting barang gitu ya, nah karena itu hatinya jauh dari ketenangan gitu. Jadi dengan melakukan ibadah-ibadah, sholatnya, ngajinya, kita akan jadi lebih baik dalam bersikap. Kita akan jadi lebih baik dalam berbicara. Ngomong ke teman, ngomong ke guru, ngomong ke orang tua, itu kita bisa lebih sabar, lebih mengendalikan diri.